Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten menjelekkan anime Solo Leveling. Setelah sebelumnya kita libur 1 minggu tidak menjelekkan anime Solo Leveling, kali ini gua kangen banget nih untuk menjelekkan anime Solo Leveling. By the way ya, di konten reaction episode 7 kemarin, gua lihat kolom komentarnya sih udah bagus ya. Sepertinya badut-badut leveling sudah pensiun. Mereka sudah tidak lagi membadut. Dan di kolom komentar episode 7 kemarin, itu isinya banyak yang bilang, "Bang, lu pakai filter atau apa bang? Matiin filternya bang." Nggak ada filter bro, itu cuma karena gue beli kamera baru. Gue ganti webcam baru. Dan gue belum tahu nih settingan yang bagus gitu, biar tidak kelihatan kayak filter. Harusnya sih sekarang sudah nggak terlalu filter ya kelihatannya. Kemarin soalnya gue pakai auto, sekarang gue udah pakai manual nih. Harusnya lebih tidak kayak filter lah. Semoga tidak kayak filter ya. Gue lupa episode 7 kemarin tuh nyeritain apa ya? Nyeritain lawan anjing kayaknya, Sun Jingwoo kan ngelawan Cerberus tuh yang satu kepala ditusuk tapi tiga-tiganya mati itu kan. Ya mari kita lihat sama-sama apakah di episode 8 ini bakalan bagus lagi, bagus aja atau gimana gitu. Soalnya kan menurut gua episode 7 kemarin tuh lebih bagus daripada di manhwa. Nah episode 8 nih apakah bisa lebih bagus lagi daripada manhwa atau justru malah nurun gitu jadi lebih jelek, atau mungkin bagus. Ya, udahlah ya, nggak tahu lah ya, nanti salah ngomong dibilang menjelekkan, tapi memang kita kan lagi menjelekkan ya. Ya udah, sampai jumpa setelah gua selesai nonton Solo Leveling episode 8 dan bye bye guys. Kira-kira sampai nggak ya season 1 si Sun Jingwoo sembuhin ibunya? Kemungkinan belum sampai nih. Oh ya betul nih yang gue bilang kemarin kan. Si Sun Jingwoo terima tawarannya si anak orang kaya disimpan ke episode berikutnya. Seakan-akan kayak dia berubah pikiran tuh. Setelah lawan si Cerberus kan, ternyata susah ya. Kayaknya aku harus leveling dulu baru tuh diterima. Kalau di manhwa kan dia udah terima duluan baru masuk ke tempatnya Cerberus. Kita butuh minimal 8 orang untuk masuk ke gate peringkat C. Nah itu kemarin ada yang banyak di episode berapa ya? Episode 6 tuh banyak yang komen, "Bang, bukannya persyaratannya 10 ya bang kalau mau masuk dungeon?" Di sini disebut kok minimal 8. Kayaknya diubah ya dari manhwa dengan anime dari 10 ke 8. Ada Mbak Cahayin. Ini kayaknya nggak ada di manhwa nih. Mulai dipotong nih buat perkenalan karakter sampingan lagi. Bukannya ini udah dijelasin ya di episode sebelumnya? Sebelum-sebelumnya gitu. Tugasnya Guild Hunter dijelasin lagi loh. Atau ini penjelasan yang versi lebih rincinya. Bayangkan lu lagi ngobrol sama bapak kan. "Pak, saya pengen bikin guild pak." "Oh sabar. Sini biar saya jelasin dulu sejarah guild." Dari awal sampai sekarang. "Sabar pak, langsung to the point, kenapa tidak pak?" Sabar. Penonton butuh penjelasan, jadi sabar ya, saya jelasin dulu. Nah ini kayaknya yang dimaksud sama Bang Eno tuh di konten reviewnya ngebahas Solo Leveling kan, bikin ilustrasi gitu. Nah di episode ini ada nih ilustrasi logo guild. Anjir, itu penjelasan sejarahnya berapa menit tuh. Ya elah, gue kira bakal ada obrolan antara bapak anak gitu. Tidak leh, itu satu scene literally bapaknya cuma cerita sejarah terbentuknya guild. Untuk apa guild? Bukan ngobrol leh, bacot itu istilahnya tuh. Cerita masa lalu ale, cerita sejarah dunia. "Pak, saya mau bikin guild pak." "Oh sabar, biar beri saya waktu 4 menit akan ku jelaskan sejarah guild dengan rinci dan apa hubungannya dengan sumber daya manusia." "Oke, guild hunter itu pada zaman dulu bla 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 bla." "Oke, sudah pak." Langsung pidasin. Apa coba? Apa ya? Masa orang ngobrol kayak begitu? Setidaknya kasih basa-basi kayak dia ngobrol gitu kayak baru sambil diselip-selipin. Sudah level 26. Wow. Strength-nya 71, agility 80. Wow. Nah ini mulai ditis nih soal Igris kan, yang si Sun Jingwoo ngomong kalau dia bisa saja farming di tempat atau zona penalti, tapi belum tentu dia bisa dapat XP. Mulai ditis pelan-pelan nih, kayaknya betul nih Igris nih bakal jadi episode terakhir ya. Setupnya sudah dibikin dari awal soalnya. Kalau di Shangri-La Frontier tuh kayak setup buat Wozaemon gitu, sudah disimpan dari awal. Cuma kan Wozaemon bukan episode terakhir, tapi kayaknya Igris nih episode terakhir. Igris kah Ignis kah itulah pokoknya. Bahkan ternyata Hunter pun masih bisa diomelin sama emak loh. Ini ada di manhwa kah? Gue kayak merasa tidak ada di manhwa nih ceritanya si Mbamba ini. Ini perasaanku aja ya, atau emang agak aneh gitu ngeliat kayak muka-muka karakter ini nih. Nanti gue liatin lah screenshotnya gitu. Gimana ya? Gimana cara gue jelasin episode ini ya? Gue kayak ngerasa aneh sekali nih episode. Ini perasaan gue pribadi ya, jangan dianggap sebagai review. Tapi gue kayak aneh gitu nonton episode ini, sumpah. Gimana ngomongnya? Gue tuh kayak merasa kayak tidak ada jiwa gitu. Apa ya? Apa istilahnya ya? Kayak kosong sekali nih anime episode ini nih. Bukan tidak sesuai ekspektasi, kayak kosong gitu. Mereka tuh ngobrol, tapi apa yang mereka obrolin tuh tidak menarik. Apa gara-gara libur ya? Makanya gue langsung hilang feel-nya Solo Leveling gitu. Contoh kayak di awal tuh obrolannya si
Sung Jinwoo sama anak orang kaya. Tidak menarik. Terus pindah ke itu, ke bacotan bapaknya anak orang kaya tuh yang berapa menit cerita sejarah guild. Tidak menarik. Pindah lagi ke bagian karakter-karakter nih yang masih selamat. Mencoba untuk bikin sedih kan, dengan musik-musik sedih. Ngasih lihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Pengen bikin kita peduli tuh sama mereka, karakter-karakter mereka kan. Tapi gue tidak peduli. Baru kita diliatin tuh dua guild master ngobrol. Tidak menarik. Baru terakhir muncul itu. Ini para tahanan lagi. Apa coba para tahanan muka kayak begini lagi? Ini karakternya menurutmu mengerikan ke tidak? Atau lebih ke arah aneh gitu liatnya? Gue liatnya aneh anjir. Apa coba orang senyum kayak begini? Mata melotot lagi. Pengen bikin kayak karakter ngeri kan. Wih, aku karakter penjahat psikopat. Kayak maksa, itu istilahnya itu. Kayak maksa bikin karakter biar kelihatan psikopat. Gue terganggu banget pak lihat mukanya mereka nih. Mereka datang langsung jadi bad mood gue nontonnya. Coba gue baca versi manualnya dulu ya. Siapa tahu beda. Kayaknya ini studio terlalu sering bikin villain psikopat cabul. Oh iya betul ya, yang bikin Esau ya. Esau kan villainnya begitu semua. Betul, orang-orang cabul semua. Iya betul, langsung to the point gitu. Di manhwa tuh cuma ngeliatin mas-mas tangan satu, tapi di anime diperpanjang. Jadi dia bukan cuma ngeliatin mas-mas tangan satu, dia ngeliatin lagi mas-mas yang itu tuh yang punya keluarga sama mbak-mbak healer kena mental. Ya, jadi diperpanjang nih. Berarti benar tebakan gua tadi tuh. Emang tidak dari manhwa tadi bagian yang mbak-mbak tuh. Ale, ini satu episode satu chapter, Pak. Ale, satu episode ini nih, episode 8, cuma chapter 28. Gila, pantas kok kayak rasa aneh. Sengaja diperpanjang gitu. Kayak penjelasan itu tuh, si bapaknya orang kaya yang di mobil itu tidak ada anjir. Yang bacotan berapa menit itu. Ale, gila, satu chapter manhwa satu episode. Ini sih tidak tahu ya, ini mau sebut hebat atau gimana ya. Ale, berarti pantas gue nonton kayak aneh gitu. Ternyata dipanjangin ini episode. Dan by the way, karakter yang dagunya runcing tuh bukan cuma Sung Jinwoo loh. Ini semuanya runcing semua loh. Bahkan yang cewek juga runcing tuh dagunya. Semuanya mau jadi giga chat. Apa lu gak merasa aneh gitu? Dari episode 1 sampai episode 7, minimal yang mereka adaptasi itu 4 chapter. Giliran tiba-tiba episode 8 ini cuma 1 chapter doang, 28. Bentar ya, gue ambil like novel coba. Song Cheol tuh siapa sih? Song Cheol tuh siapa? Song Cheol, Paman Song. Oh, Paman Song. Paman Song berarti tangan satu ya. Jinwoo membuka fasilitas toko. Di novel tuh Jinwoo buka fasilitas toko. Ada fitur shop. Di anime nggak diliatin tuh. So Jinwoo buka shop tadi. Jadi habis dia lawan Cerberus, Jinwoo tuh buka shop. Dia jual item-item dari Cerberus buat dapat gold. Di anime nggak diliatin. Nah, ini pertemuannya dengan anak orang kaya. Loh, kalau di novel habis Sung Jinwoo kalahin Cerberus, itu cuma nih setengah lembar ini cuma nyeritain itu. Sung Jinwoo ketemu sama anak orang kaya. Pindah ke lembar berikutnya, ini sudah langsung ketemu sama itu paman yang tangan satu tuh. Langsung mereka ketemuan di depan gate. Artinya apa yang kita nonton tadi tuh, yang episode 8 itu cuma segini nih di novel. Segini di novel. Apa yang kita lihat tadi di anime? Ale, pantas gue kayak aneh sekali nontonnya anjir. Itu kan dari awal episode sampai Sung Jinwoo ketemu sama paman tangan satu, itu kan di menit 17. Artinya 17 menit yang kita tonton di anime itu setara 2 lembar di novel. 17 menit yang kita nonton di anime episode 8, 2 lembar di novel. Gue baru lihat kayak begini anjir, 2 lembar jadi 17 menit. Overlord 2 buku jadi 1 movie. Bangke. Bisa begitu ya? Iya loh. Kalau di novel tuh tidak ada tuh tadi yang backstory mas-mas yang punya keluarga, si cewek yang healer kena mental, tidak ada backstory itu. Tidak ada tuh obrolan bapak sama anak yang cuma cerita sejarah guild. Tidak ada juga ngeliatin bacotan 2 guild master tuh tentang Jeju apalah itu. Tidak ada juga ngeliatin Cahayain lagi lari dengan baju minim. Tidak juga. Episode 8 ini itu ngambil cerita dari halaman 393 sampai 409. Kalau lembar tuh berarti 9 lembar. Episode 8 ini 9 lembar, tapi 17 menit pertama itu cuma 2 lembar. Sisanya dari menit 17 sampai menit 22 pas itu 7 lembar. Dan ya sekilas gue baca sih nggak terlalu beda jauh dengan apa yang kita lihat di anime sama di manhwa ya. Obrolan mereka lah, mereka ketemu sama siapa aja yang bakal masuk ke dalam gate, sama aja. Beda paling drastis di itu tadi tuh, yang 17 menit pertama itu semua mayoritas scene original anime lah. Tidak ada di novel dan tidak ada di manhwa. Pantas gitu, kayak aneh gitu pacingnya segala macam.
kayaknya dulu gue baca Solo Leveling tuh tidak sebertele-tele ini deh, langsung to the point gitu. Ternyata emang episode 8 ini mencoba memanjangkan cerita sambil ngenalin karakter, sambil membuat kita untuk mencoba lebih peduli sama karakter sampingannya. Walaupun kalau kita udah baca novel atau baca manhwa, kita tetap tidak akan peduli sama mereka karena kita tahu mereka tidak berguna. Mungkin orang yang nggak pernah baca novel sama nggak pernah baca manhwanya, targetnya mungkin mereka, biar mereka bisa lebih peduli gitu. Soalnya gue pengennya gelut gitu, langsung to the point aja lah daripada terlalu bertele-tele kayak gini. Pantas gue nontonnya kayak tidak menikmati gitu. Ini ngide dengan alasan maksa buat ngepas Igris kayaknya sih. Emang sudah ditis ini dari awal pengen bikin Igris jadi klimaks, makanya sengaja nih dibikin lama episode ini ya. Berarti bener nih satu buku ya, lu lihat aja 2 lembar jadi 17 menit. Hah? Gue baru lihat anjir 2 lembar 17 menit. Ntar gelut overpower diprotes bang. Gak apa-apa sebenarnya mah, gak apa-apa, yang penting anime seru. Apa sih yang bikin Solo Leveling bagus? Karena seru. Kenapa seru? Karena gelut terus overpower. Tapi di balik keseruan itu ada tuh kelemahannya, kayak karakter sampingan tidak ada guna segala macam. Tapi itu semua masih bisa dimaafkan karena seru. Siapa coba yang baca Solo Leveling pas pertama tidak rasa seru? Iya anjir, keren banget lihat progres MC naik level tambah OP. Persetan sama karakter sampingan saya tidak peduli, baca aja dulu. Nanti kalau sudah tamat baru mikir karakter sampingan gunanya apa ya? Baru kita lucu-lucuin tuh, oh karakter sampingan tidak guna, tidak penting. Karena seru, sudah ada yang dijual gitu, keseruan. Masuk anime, mencoba tuh kenalin karakter sampingan. Padahal kita udah tahu ini mereka sampah, ini tidak guna. Akhirnya faktor keseruan itu berkurang karena ceritanya tidak jadi to the point. Gua baca manhwa Solo Leveling karena seru sama asik dibaca. Bahkan gua nggak ingat sama karakter sampingan. Iya, karakter sampingan tuh kita sama-sama ketawain aja. Warrior of Light baru saja nyawer 10.000. Buat gua bagus sih, soalnya pas baca manhwa banyak setting latar yang terjadi off screen dan bikin jiwa side caranya kurang. Kalau gue pribadi gue nggak peduli sama sekali dengan karakter sampingan ya. Cuma gue akui itu kekurangan, tapi gue tetap tidak peduli itu. Gue pengen keseruan itu. Cuma masalahnya kita sudah tahu nih karakter semua tidak bakal berguna kan, tidak penting kan, dan tidak ampas tahu doang. Baru coba dikenal. Udahlah ya. Ini istilahnya tuh ada 2 sisi nih. Lu tim mana nih? Lu tim orang yang pengen ceritanya to the point, seru kayak di manhwa, karakter sampingan mah udahlah ampas tahu aja lah. Kita sama-sama ketawain aja lah, emang tidak guna gitu kan. Atau lu pengen karakter sampingan juga diceritakan, ceritanya jadi lebih slow pace, jadi lebih lama. Keseruannya tuh tidak seintens di manhwa karena di jeda-jeda sama pengenalan karakter sampingan. Walaupun ujung-ujungnya mereka pun bakal tidak terlalu berguna juga ke cerita utama. Lu tim yang mana nih? Gua sih tim yang berharap seru aja sih. Makanya gua kurang bisa menikmati terutama episode 8 ini. Cuma tetap ya, ingat ya, secara objektif memang kekurangan di Solo Leveling di situ, tidak ada karakter sampingan. Tapi itu juga yang ngebuat ceritanya jadi seru karena to the point. Positif negatif lah, tergantung ke penulisnya sih bang. Gua rasa sih ini bukan masalah tergantung ke penulis, ini tergantung ke target mereka. Mereka pengen bikin satu season, targetnya target mereka tuh pengen bikin satu season sampai mana? Itu patokannya. Kemungkinan besar mereka pengen bikin satu season tuh sampai di momen Arise tuh si Igris. Makanya mereka mikir nih gimana ya caranya biar ceritanya sampai di sana. Oh, bagaimana kalau kita bikin pendalaman karakter? Kita ceritain nih karakter-karakter sampingan, terutama karakter-karakter yang di awal tuh, yang selamat dari bencana double dungeon. Walaupun tidak ada di novel, walaupun tidak ada di manhwa, kita bikin aja cerita original. Sekaligus untuk ngenalin mereka lebih jauh, sekaligus untuk memperpanjang cerita biar sampai di target nih, di Igris nih untuk episode terakhir. Gua rasa sih bukan di masalah penulisan, masalah di itu target mereka. Mereka pengen season 1 selesai di mana? Di situ sudah. Nah, gimana caranya biar bisa selesai? Contohnya tuh kayak Shadow Garden. Mereka pengen bikin season 2 tuh selesai pas cheat terkirim ke Jepang. Gimana caranya? Bagaimana kalau kita tambah episode filler? Gitu tuh. Kan dongo kan. Gue masih lebih suka treatmentnya Solo Leveling lah. Dia memperdalam cerita karakter sampingan. Walaupun kalau secara subjektif gue kurang suka, gue pengen lebih to the point. Tapi secara objektif gue masih terima lah, karena memperdalam karakter kan. Setidaknya jangan kayak Shadow Garden season 2 yang goblok itu, yang malah bikin episode filler mandi-mandi padahal tidak ada di novel. Itu buat gue tuh dongo tuh. Dari semua cerita yang bisa diceritakan, dari semua karakter sampingan yang bisa diperpanjang ceritanya atau bisa diceritakan juga yang selama ini tidak pernah diceritakan, mereka memilih untuk bikin episode original yang isinya cewek mandi-mandi. Nah, itu kan cerdas ya, cerdas sekali anime rating 8 itu. Tapi tetap sih itu mind blowing banget pak. 17 menit cuma 2 lembar kalau di novel. Jujur deh, kalau ini di Overlord sih gue senang ya. Kalau di Overlord, karena buat gue di Overlord itu karakter sampingannya semua menarik. Jadi kalau misalnya ada satu episode 2 lembar 17 menit baru nyeritain karakter sampingan, aduh, gue sih senang ya. Ya itu sih mungkin yang bisa kita bahas untuk episode 8 ini. Tidak banyak yang bisa gue bahas mah. Ini mayoritas cerita original soalnya.
Diingat ya, gue tidak bilang ini episode jelek, tapi gue sangat tidak menikmati ini episode. Terutama ini apa coba? Mungkin kalau mau dibilang ya, gue masih bisa memaklumi lah tuh. Kita diberikan backstory karakter sampingan. Tapi gue tidak bisa memaklumi ini nih. Obrolan bapak sama anak yang cuma ngejelasin tentang sejarah guild. Ngobrolnya apa? Jelasinnya apa? 2 menit habis cuma dia ngomong doang. Ya, mari kita coba cek ratingnya. Solo Leveling episode 8. Setelah 2 minggu, berapa sih sekarang ratingnya? 8,44. Ini kayaknya nggak ada perubahan deh. Terakhir berapa sih ratingnya? Oh, turun mah. Terakhir gua reaction tuh ratingnya 8,4. Sekarang 8,44. Turun. Wow, turun ya. Ya, mari kita lihat minggu depan ya. Apakah dengan kemunculan episode 8 ini ratingnya malah makin turun atau naik? Prediksi gua sih turun. Prediksi gua bakal turun. Mungkin 8,42 minggu depan tuh. Ya, mungkin itu aja lah buat reaction sama sedikit diskusi ya. Tidak banyak yang bisa dibahas dari novel karena tidak beda jauh juga apa yang ada di novel sama anime. Manhwa pun sama karena di manhwa cuma 1 chapter, di novel cuma berapa lembar. Jadi apa yang mau kita bahas? Rata-rata original story soalnya. Itulah mungkin ya. Gimana pendapat kalian soal episode 8 ini? Apa pendapat kalian ketika tahu kalau episode ini cuma ngegarap 1 chapter doang kalau di manhwa? Dan apa pendapat kalian ketika kalian tahu kalau ternyata 17 menit pertama episode ini itu setara dengan 2 lembar di novel? Gua sih kaget ya pas tahu ya. Ya itu aja. Apakah episode ini membosankan buat kalian? Apakah episode ini jelek atau ternyata episode ini bagus sekali? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan semoga tidak ada badut-badut leveling lagi. Biarlah mereka tuh pensiun dan jangan kembali menjadi badut. Ayolah cari pekerjaan yang lain lah. Jangan jadi badut leveling ya. Tolong ya. Bye bye guys.